Yang lain yang belum absen dari kota mana? Ada belum? 36 loh ini, baru berapa ini yang chat? Langsung aja ya teman-teman yang baru join, share aja lokasinya ada di mana. Revita Surya, Surabaya. Halo, Surabaya mana? Mas? Mas Iwan Ciamis hadir. Oke, terima kasih Mas Iwan. Mas Malik, Jakarta Barat. Salam kenal Mas. Genpati, Jogja. Oh iya, thank you. Jogja gimana kabar? Saya kemarin gagal nih ke Jogja. Susah ini lagi traveling lagi susah. Jogja Bandung, oke. Mas Mukhlis nih ya, paling jauh nih, Kendari. Sama Mas Eko, Kalimantan Timur. Luar biasa, terima kasih Mas sudah join dan stay tune di AWS User Group ya. Teman-teman bisa stay tune di AWS User Group kota mana aja sebenarnya. Mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Surabaya, mau di Medan, juga sama aja. Karena selama pandemi ini kita nggak bisa event lokal ya, kawan-kawan. Jadi di Surabaya juga sejak awal Maret atau April itu ya, kita udah nggak ada kegiatan offline sama sekali. Sudah tidak ada venue yang bisa kita tempati untuk meet up, dan ya yang bisa kita lakukan virtual kayak gini. Ini adalah meet up kita yang kedua ya. Meet up kita yang kedua yang basisnya virtual. Mas Welly, halo. Stay tune. Coba cek mic dong, Mas. Cek. Oke. Saya coba silent dulu punya saya. Mas Welly bisa cek ini apa namanya? Share screen. Ya. Ini ya teman-teman AWS mana ya nggak nongol sama sekali. Mas Doni nggak ada, Mas Petra nggak ada ini. Nggak mau ditodong kredit kayaknya. Oh gitu ya. Oh berarti ini sebelum acara ini sudah ada yang mention, Mas bagi-bagi kredit. Itu aja rasanya. Tujuan berkomunikasi. Mas Welly, ini kita sedikit ngobrol ya. Ternyata baru beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu nih Mas Welly meninggalkan kata AI ya Mas ya? Iya, dengan sangat menyesal sih. Asik. Enggak lah. Memang lagi mau cari challenge saja, lagi malas manage orang sih. Oh gitu ya. Ya. Oke. Padahal di kata AI itu kalau menurut saya perspektif personal ya, itu kan sudah startup yang sangat teknologi minded gitu kan. Iya. Kalau saya ini kan masih dodolan lah, masih jualan. Jadi belum bisa dibilang yang startup teknologi banget. Ya, kalau kata itu udah yang sudah luar biasa sekali. Saya titip salam ya buat kawan-kawan di kata AI. Mungkin kalau Mas Welly masih silaturahmi ke sana, kan ya. Share screen-nya bisa disiapin, Mas? Area demo kayaknya gagal. Nggak bercanda. Detik-detik terakhir soalnya. Itu hal yang sangat biasa dan wajar. Jadi biasanya 1 jam sebelum baru dicek. Biasanya nanti kalau udah last minute nongol, Mas. Nongol error. Teman-teman yang belum join di grup kita yang ada di Telegram, jadi jangan lupa teman-teman join ya. Ini sambil menunggu Mas Willy untuk prepare ya, Mas ya. Udah siap. Siap, langsung share screen aja. Itu. Oke. Aku juga mention dulu sama teman-teman yang belum sempat join di Telegram group. Jadi jangan lupa untuk join di Telegram grupnya AWS UG. Kalau ada yang belum, nanti saya kick dari webinar. Enggak. Jam kali. Mas Willy, waktu dan tempat saya persilahkan karena ini kebetulan ini ya single narasumber, jadi kita bisa punya waktu lama. Jadi kita nggak nunggu itu
tim AWS-nya dulu nggak ya? Saya sudah mention loh. Oh, Em, lagi down kayaknya AWS itu. anu aja dulu, introduction sambil saya invite ulang, gitu ya. Oke. Oke, Ya, aku mulai introduction dari Mas sini Willy aja ya. dulu, kegiatan mungkin Eh, sebelum yang sekarang di Kata AI itu kan hmm, banyak pengalaman, banyak cerita lah saya rasa. Oke, berarti aku mulai dari tahun 1990 ya. Oh, enggak yang Nggak bercanda. 1960-an enggak, Mas? Oke, jadi aku sih slide-nya ini juga minta ke Dremio langsung. Jadi mereka ada tim untuk tim marketing yang bikin slide gue. Jadi gue thank you banget sama Dremio-nya. Ya, gue nggak sponsor sama Dremio sih. Dremio-nya diajak meet up Hah? juga nggak apa, Mas? Iya, Share aja cuma link-nya. cuma kan mereka Nggak different bisa time bahasa zone Indonesia ya. ya? Oh iya, iya. Betul, Masih jam 7-an kali di sana jadi mereka. Nah, betul. oke. Jadi aku highlight aja yang seru-serunya aja ya. Nah, ini sih dari patrolling. Kayaknya di sini tuh ada Alphonse juga dari patrolling senior gua. Jadi di sini kayaknya gua yang paling banyak grow sih, ya kan. Jadi karena basisnya itu kan real time data kan dari pengeboran rate gitu kan. Jadi bikin streaming system selama 5 tahun. Baru habis itu join jadi technical expertnya di Gixit. Itu ngurusin lebih ke managerial dan arsitekturnya juga kan. Dan juga yang di Danamon ini baru masuk ke big data lagi. Tapi perbedaannya yang di patrolling sama yang di Danamon it's quite different lah ya. Jadi di sini kebanyakan datanya data real time atau data in motion. Di sini datanya data at rest, artinya dia ya nggak gerak gitu. Walaupun ada sebagian lah dari switching system dan yang lain, tapi nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi Oke. use case-nya nggak terlalu menarik sih buat gue ya. Jadi Oh, karena lebih ke customer 360, real time marketing, nothing 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 challenging menurut gue ya. datanya sudah tersusun rapi ya soalnya. Oh, Sudah enggak sih, belum berantakan juga. sih. Oh, Very very bad lah. In any enterprise, the data is the problem gitu kan. oke, ya, ya, Iya, ya. jadi makanya kalau orang mau ngomong tentang kita AI company, oh, tunggu dulu, gue lihat lo data governance lu gimana kan gitu. Baru lu bisa ngomong. Kalau dari dari CSP doang sih siapa yang nggak bisa ya. Jadi nah, ini oke lah, CTO dia andal, ya kan. Ini balik ke Microsoft distortion field. Terus habisnya ke Aksara Maya di sini cuma sebentar karena mungkin gue nggak terlalu paham dengan culture-nya dan memang nggak cocok. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok di satu company, bukan berarti kita nggak cocok di semua company at all. Jadi eh, paham gue itu adalah kalau misalnya kita itu pindah dari suatu perusahaan itu, tadi kalau nggak salah gue udah posting something di LinkedIn. Kalau misalnya kita udah merasa satu nggak dibutuhkan, atau satu nggak ada kerjaan lagi, then move on. Jadi supaya yang di dalam itu grow juga. Kalau lu nggak naik, mentok, lu di situ terus, bobo gitu kan, terus marah-marah, meeting, marah-marah, bobo gitu kan, ya, nggak growing kan yang di bawah lo gitu kan. Walaupun istilahnya ya mungkin lu berjuang sekuat tenaga, tapi mereka nggak bakalan bisa naik kalau lu nggak remove yourself from that gitu. Jadi ada sedikit ya, maksudnya kan anak-anak di Kata itu kan ya muda-muda kan, muda-muda semua, rata-rata dari UI kalau nggak salah ya. UI rata-rata banyak banget, itu ada 34 tim under gue di situ. 5 direct manager yang overall engineering itu ada 34. Nah, sekarang gue balik lagi ke engineering. Ya memang walaupun dikata itu kan head of engineering kan, cuma ya tetap ada meeting kan. Nggak ngoding, lebih banyak dengerin curhat dari developer kan. Ada yang mau minta gaji gitu kan. Jadi ada yang mau ada cewek gitu kan. Jadi lucu-lucu lah, unik lah. 34 itu beda-beda tipenya kan gitu. Jadi kita harus tahu lah supaya kita tahu maksudnya manajersnya gimana harus ngarahin dan semuanya. Lebih banyak one on one sih gue di situ. Jadi kayak psikolog for programmer. Jadi nah di sini kita itu ini baru terbentuk juga.
ini agak lucu nih ceritanya nih. Jadi gue itu kan dari dulu kan hobi banget sama yang namanya capital market trading ya, financial trading lah. Ya. Pertama kali gue terjun ke situ ya dari forex, hancur lah ya kan. Terus tapi gara-gara gue pikir, wah bisa ngoding nih di sini gitu kan. Wah keren juga ya, making money from bot gitu kan. Habis itu ternyata tak seindah yang dibayangkan. Akhirnya gue apa cuti dari trading gitu kan. Akhirnya balik ke trading manual. Akhirnya ini kayaknya lebih bagus kalau misalnya di stock US gitu kan, cobain algorithmic trading, mulailah masuk misalnya kayak mean reversion, terus trend following dan lain-lain kan. Banyaklah itu gue baca buku sampai mau muntah gitu kan. Tapi nggak cuan juga karena semakin kompleks strateginya, semakin susah reasoningnya, dan semakin susah juga cuannya gitu kan. Malah strategi yang sederhana itu biasanya lebih profitable gitu kan. Nah, di sini sekarang kita itu lebih ke sell side. Jadi kalau kita kan biasanya kan buy gitu kan, beli saham gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada yang jual kita nggak bisa kan, maksudnya nggak bisa masuk ke marketnya. Jadi Betul, nunggu atau ya. istilahnya iya, jadi istilahnya oh kita ini lagi apa, lagi naik sahamnya cuma nggak ada yang mau jual gitu, nggak ada yang mau beli, sepi ya kan, bunyi krik 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 gitu, nggak ada yang mau nangkapin ordernya gitu. Nah tugas kami di sini Skyfin, kita itu lebih ke financial market. Jadi mostly kita di sini di crypto derivatives, crypto exchange, derivatif dan market making. Jadi kalau misalnya lu mau beli, ya gue akan jual gitu. Kalau misalnya gue nggak pikirin, jadi karena gue hanya ngambil dari selisihnya doang. Nah itu akan memprovide apa liquidity. Jadi setelahnya lu masuk pasti ada yang ngambil gitu, lu keluar ya pasti yang beli gitu. Jadi lebih liquid gitu, karena kalau market di Indonesia kan doesn't work like that gitu ya. Karena algoritma trading juga nggak apa, maksudnya manusia juga, terus teknologinya masih ancient teknologi gitu kan, dari zaman Flintstone gitu kan. Di banking juga sama. Nah jadi di situ kalau di sini kita ngambilnya derivatif untuk kripto karena dia memang masih ada apa ya, demand gitu loh, karena marketnya masih sepi ya kan, jadi butuh market making tuh ya kan. Nah selalu proprietary trading ini ya modelnya ini kayak itulah, kayak Goldman Sachs gitu ya. Jadi kalau manage account, jadi setelahnya kita bakalan deploy algoritma sesuai dengan risk profile lo, kita bakalan jalannya sesuai dengan itu, nanti bakal kita dapat cut, lu dapat profitnya berapa gitu, jadi ada fee apa manajemen fee-nya lah. Jadi mostly ini sebenarnya nggak ada marketingnya, kita hanya sales ke situ. Jadi fokusnya adalah getting the right talent that can focus to thinking lah, maksudnya math, science, and engineering gitu. Jadi gue suka banget di sini karena ya gue ya memang pasti at some point harus manage orang. Tapi maksudnya ya orang yang di manage juga ya udah apa ya udah mature gitu secara apa. Walaupun gigs memang agak susah manage-nya, tapi dengan apa namanya, dengan sedikit sentuhan pasti bisa lah. Dan kalau kayak gini kan kita kan nggak berhubungan sama user langsung kan ya. Ya, Jadi ini kita berarti itu fokus Scientific tuh ini ya. lebih ke bisa di kalau aku sih memang nggak terlalu paham trading ya. Service apa yang ditawarkan kepada end users-nya? End users kita itu adalah cryptocurrency, misalnya kayak Deribit ya, bentar ya. Nah, kalau Deribit ini, misalnya kayak mereka ini kan exchange ya, misalnya kayak IDX gitu ya, itu kan exchange ya, misalnya. Nah, jadi ini anggaplah ini IDX-nya, ya kan, tapi dia buat cryptocurrency. Nah, jadi kalau di capital market itu ada banyak jenis instrumen. Satu, misalnya as equity, ya kan, aset. Misalnya kayak apa, kayak stock, ETF, apa segala macam, gitu kan. Ada komoditi, ya kan, ada futures, ada kalau misalnya apa banyak sih, maksudnya kalau misalnya ada di Finviz ya. Jadi sini banyak instrumen gitu. Jadi kita nggak hanya ini ada apa namanya? Lupa. Ini futures, forex, crypto, apa segala macam banyak banget gitu loh.
Nah, dulu yang menyebabkan krisis financial market itu yang tahun 2008 atau 2008 1998 2008 yang Lehman Brothers itu drop, itu kan sebenarnya kan derivatif. Jadi karena mereka itu bikin satu produk financial yang bisa nge-cover, misalnya lu beli rumah gede gitu ya, lu ngutang ya kan, tapi gua pengen ambil bagian dalam utang lu gitu. Nah, jadi itu diramu, jadi istilahnya seberapa persen nanti Welly yang tanggung, ini berapa tanggung. Nah, itu bisa 2008 ya, 2008 bukan subprime mortgage ya, bukan iya ya? ya itu. Jadi kalau misalnya lu minjem ke bank, lu dicek ada napas nggak dikasih itu duit gitu lah, karena it's very easy to buy house gitu. Nah, jadi itu yang terjadi di sana karena apa? Mereka itu udah terlalu kompleks matematik formulanya, sampai risknya itu mereka nggak lihat lagi. Jadi misalnya gue kan udah beli beli utang lu kan, surat utang lu kan. Nah, gue jual lagi ke yang lain, gue jual gitu kan. Baru istilahnya dari situ dibikin lagi derivatif yang lain, itu makin kacau kan. Jadi udah salah dasar formulanya, racikannya salah, habis itu diperjualbelikan, risknya nggak kayak itu, sampai akhirnya itu dijual dengan harga minus, orang pun mau gitu. Karena apa? Untuk menutupin financial crisis gitu. Jadi Betul. it's very bad lah ya, maksudnya hanya dengan hanya dengan digital dan yang lain-lain dunia bisa drop gitu kan. Jadi istilahnya ya it's kind of funny sih, tapi maksudnya that's how the real world works gitu. Jadi di dunia ini kan kita nganggap kalau misalnya orang yang take risk itu yang di value, ya nggak? High risk, high gain ya. Tapi nggak seperti itu yang terjadi kan. Misalnya bank ya kan, duit lu diambil ya kan. Terus lu datang ya kan sebagai orang yang mungkin medium level lah income-nya. Lu ngasih duit gitu. Orang kaya datang ke sana ngambil duitnya bang. jadi it's scary ya. Maksudnya ya bank itu sebenarnya tugasnya ngambil yang dari punya, ngasih ke yang kurang gitu kan. Ya, supaya mereka bisa berusaha ya nggak sih? Ya kan? Jadi tapi karena dunia ini seperti ini ya kita adjusting lah gitu. Jadi banyak lah trade off-nya, maksudnya ya kalau misalnya kita lihat pasti ujung-ujungnya ekonomi sih yang bakalan bikin itu, perang kayak apa pasti itu lah. Politik itu pasti driving-nya jadi situ juga gitu. Soalnya ada muncul negara superpower kayak China gitu kan. Itu apa yang kuatnya? Ekonominya kuat kan, nggak mungkin politiknya doang. Lu nggak ada duit, nggak ada power gitu kan. Terus istilahnya lu nggak ada megang surat-surat utang dari yang lain, nggak ada power. Terus istilahnya teknologi lu gimana beresinnya kan gitu. Pasti udah dana gitu. Nah itulah yang, nah kalau nggak salah di Menko Marves sudah mulai tuh bikin-bikin kayak sintetik derivatif gitu untuk menangani misalnya kayak LRT apa sih itu kan, mereka bikin derivatif yang dijual ke gua nggak tahu ke China atau kemana, mereka tertarik, nah nanti itu bisa dimainin tuh di parameter-parameternya ya, sort of like that lah, tapi itu ya banyak formulanya sih. Dan kalau machine learning nggak terlalu banyak dipakai di lapangannya karena at some point machine learning itu ada dipakai di belakang sebelum kita tradingnya, ya kan? Tapi begitu di-deploy ke algoritma itu, di-deploy ke sistem, itu udah straightforward formula, karena kan kita harus cepat. Ya, jangan train lagi ya. Ya, harus cepat gitu maksudnya. Dan kita nggak ada predik-predik gitu, karena kita harus tahu dong, ini si mesin ini ngambil keputusannya berdasarkan apa gitu loh. Kalau deep learning, it's all about mimicking kan, nyontek gitu loh. Manusia bisa apa ya? Oh, gue tiru dong gitu kan. Ya, gue inilah gitu kan. Nothing like that, nothing intelligent about it. Dan jadi, tapi kalau misalnya manusia ya dia bisa punya intuisi, imajinasi kan gitu. It's totally different gitu. Jadi gue sih ya AI ya masih bakalan ada plateau-nya lah at some point gitu. Jadi ya kita harus sorry, anak gue marah. Kayaknya dia mau ngambil boneka. Oke, jadi nah itulah tentang Skype gitu deh. Ya ampun. Waduh, bentar ya. Nggak apa-apa, tenang. Itu sudah biasa. Hal semacam ini tuh akan biasa sering-sering. New normal. Oke. Waduh, kayak ada pembunuhan. Bentar ya. Wait. Oke. I think that's all. bentar coy, bentar. Handling dulu aja.
Oke, sambil nunggu Mas Willy ya. Mohon maaf ya, ada ya biasa lah yang teknis-teknis kayak gini. Mas Pet, halo, sudah join ya? Ini kalau nggak ada Mas Petra, nggak seru nih. Ini nggak ada yang bisa laporan ini nanti. Masih stay tune nggak Mas Petra? Kayak yang baru join mungkin sudah ini. Oh, sudah out ya Mas Petra. Aduh, sayang sekali nih. Yang belum absen dari kota mana dong? Minta tolong teman-teman chat yang belum tadi. Yang Surabaya mana ya? Ada nggak yang Surabaya ini? Dikit banget loh yang Surabaya. Oke, balik. Sorry Mas. ya, akhirnya aku Oke. mengalah dan anakku masuk. Oke, kita tunggu lagi ya, Mas Willy. Ada gangguan teknis. Sama ini saya juga harus apa namanya mindahin anak ke mamanya ini. Kalau nggak gitu juga digangguin ini saya juga. Oke, saya sambil nunggu Mas Welly, saya minta tolong dong teman-teman, minta bantuan buat eh, teman-teman yang ada di AWS User Group Surabaya. Kalau teman-teman ada saran, masukan tema dan konten, minta tolong di-share di chat ya, untuk minggu depan maksudnya. Oke, Mas Welly, Yuk, sudah oke. sudah clear? Udah datang mamanya. Dewi Drama. penyelamatnya udah datang. Drama. Soalnya opungnya itu lagi pergi ke tempat, lagi kunjungan ke tempat itu kan kakak. Jadi beginilah. Nggak ada itu juga. Nggak Tenang, ada tenang, yang bisa bantuin. dimaklumi. Oke, Oke, so. masuk ke materi dan tema ya. Silakan, Mas Oke, Welly. jadi jadi ini adalah karena dari dulu kan gue selalu fokus yang latest apa gitu kan. Jadi tugas gue itu sebagai teknologis yang ngeliatin ini ada sesuatu yang bagus nggak yang bisa improving our way of work gitu ya. Jadi, nah di sini gue lihat dulu dengan pengalaman gue di Danamon, di apa gitu kan. Gue lihat Dremio itu some kind of a breakthrough gitu kan. Karena apa? Karena dia very very apa ya unik gitu dalam solving the big data problem gitu. Jadi kan biasanya kan kalau data itu kan pasti scatter di mana-mana. Misalnya kayak dulu di Damun itu ada kita itu harus ingest itu ratusan source system. Dalam masing-masing sistem itu punya database banyak. Dalam satu database itu biasanya sampai ratusan tabel juga, ya kan. Dalam satu tabel pun banyak fieldnya gitu. Jadi it's totally a mess gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pikirkan dengan kita ingin bangun data lake gitu ya, kan biasanya vendor itu masuk tuh. Jadi mereka pitch gitu. Jadi oh ini data lake ini gini berapa segala macam gitu. Jadi we Oke, so jadi di sini kita ada aduh, bentar ya, guys. I'm so Oke, sorry, oke. I'm so Iya, iya, sorry. iya. Oke, balik dong teman-teman. Aku minta saran ya untuk pertemuan minggu depan. Itu kira-kira teman-teman pengen tema apa? Pengen pembahasan apa yang mungkin bisa di-share. Nanti kita akan coba cari rekan-rekan yang bisa sharing knowledge di sini bareng-bareng karena kita di community ini kan bareng-bareng ya. Jadi satu untuk semua. Jadi paling tidak community ini juga berkontribusi banyak terhadap apa namanya knowledge teman-teman, terutama yang dibilang
di bidang teknologi, baik di DevOps, programming, dan lain-lain. Nggak minggu depan juga sih, Mas Asto, ya mungkin bulan depan lah ya. Kalau bulan depan, sorry, saya misleading ini. Thank you udah diingetin. Jadi gitu mungkin teman-teman kalau ada ide, sharing dong ke kita. Jadi kita juga biar bisa bantu siapin apa ya, ya kayak preparation, terus kemudian bisa nyariin narasumber yang pas, bisa apa namanya, bisa mempersiapkan sesuatu yang sangat dibutuhkan teman-teman gitu loh. Bisa aja mungkin hal-hal yang sifatnya itu jadi permasalahan di tempat teman-teman, misalnya di startupnya, di usahanya, atau di tempat kerja. Nah, mungkin aja kita bisa berbagi. Oke, Mas Dadang, security Mas, security yang bagaimana ya? Terlalu luas. Disampaikan lagi dong Mas Dadang, ininya, idenya. Mas Hen, sekitar DevOps Mas. Oke, kemarin itu sudah ada infrastruktur programming ya, code as infrastructure itu sudah pernah. Cuman memang pembahasannya itu cukup ini banget sih, cukup luas banget gitu. Mungkin waktu itu Mas Doni ya yang ngisi ya, tapi mungkin saya akan request lagi mungkin ya dari Aduh, maafkan saya. It's very very nggak apa-apa, nggak sorry apa-apa. guys, Tenang, I'm tenang, so sorry. tenang. So jadi dengan kayak gitu tadi aku minta maaf. Lanjut Mas, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini kan biasanya kan orang bakalan apa data lake gitu kan. Dan sekarang kita bisa langsung lihat kalau ada AWS gitu ya. Nah kalau bisa ini kan Hadoop nih kalau bisa di delete sih. Cuma jadi karena Hadoop itu dibuat era sebelum cloud native ya kan. Jadi dia itu berpikiran kalau itu on-prem ya kan. Ada bare metal diinstalin semuanya baru dijalanin. Dan biasanya ini kan lahirnya dari internet company. Tapi kalau misalnya dia mau masuk ke enterprise, that's kind of hard gitu. Mereka harus nambahin hanya kayak ACL gitu. Itu kan nggak dipikirin tuh sama startup kan. Jadi internet company we don't care gitu. Tapi kalau enterprise itu karena keeping the balance lah ya. Misalnya ada audit, ada quality assurance, ada yang lain-lain kan gitu kan. Jadi lebih teratur gitu dalam struktur dan yang lain-lain. Tapi udah banyak pun ini, misalnya di S3 ada object storage, ada Azure gitu kan, ada yang on-prem ini gitu kan. Ini Cloudera gitu kan, ada yang bikin di cloud, ada yang ini kan. Tapi tetap aja aksesnya susah ya kan. Karena apa? Ya kadang orang itu kan nyemplungin data, nggak ada struktur, nggak ada governance yang benar dan yang lain-lain. Akhirnya mereka data consumernya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, scatter gitu kan. Toh sama aja dong kayak misalnya yang dulu gitu ya kan. Jadi apa bedanya dengan misalnya kayak bank gitu kan. Ada datanya di Oracle, ada cuma namanya data lake gitu kan. Ya jadi kita harus lihat dari value-nya ke kita apa sih gitu dari teknologi itu gitu kan. Jangan kalau misalnya vendor menawarin sesuatu kita buy in langsung gitu tanpa melihat ini sesuai nggak dengan kaidah software engineering atau data yang kita pahami gitu. Misalnya kayak gampang aksesnya nggak, gampang di discover nggak gitu. Kan itu common sense sebenarnya kan, tapi itu kan sebenarnya ada di software engineering sebenarnya. Nah, dari sini inilah yang terjadi ya kan. Jadi ini kejadiannya sama dengan bank-bank yang ada sekarang. Jadi ini mungkin ini yang kalau yang sekarang mungkin ada lah ya object storage apa segala macam gitu ya. Terus ada apa di sini? Ada data, ada Snowflake, ada apa nih? Apa ini AWS nih? Ya ada itu. Terus habis itu nanti naik nih. Jadi artinya data yang raw itu dinaikin ke atas satu layer pakai ETL, ya kan? Dinaikin lagi ke sini yang mahal-mahal ini AWS murah katanya. Nah, di Snowflake, Teradata, ya kan? Baru nanti itu dibikin lah, jadi hasil akhirnya itu jadi cube, dia extract sama aggregation table. Artinya itu udah siap di consume. Tapi, ini kan lama. Maksudnya istilahnya, oke lah jam 12 malam kita jalankan, baru habis itu naik lagi gitu kan. Itu bakalan takes berapa hours gitu. Kalau jalan.
Kalau misalnya nggak jalan bener, ada yang error lah apa, itu kejadiannya sering kan. Makanya ada operation di bank itu yang jagain itu. Tuh, it's not fun gitu. Maksudnya doing the operation di banking itu nggak fun at all. Jadi karena bisa ada data yang failed apa gitu. Tiba-tiba pagi-paginya orang eh, udah udah marah-marah aja gitu kan. Manajemen timnya ada alert apa segala macam. Apalagi dari manajemen gitu. Nah sekarang ini bukan gara-gara aku pro Dremio or something ya. Aku hanya pro sama tools yang bagus aku lihat gitu. Jadi walaupun itu dari mana, aku bakalan lihat. Kalau misalnya dari sana yang lebih bagus, aku bakalan bilang that's the good one gitu. Jadi yang ku tahu sekarang ya inilah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang berbeda, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Karena sampai sekarang aku lihat masih ini sih. Ya, jadi nah, habis itu apa? Jadi lebih simpel dengan adanya Dremio. Jadi ini piramid ini bisa disimpulkan jadi sini. Jadi istilahnya di atas ini tetap sama, ya kan? Karena kita tidak mau mengubah behavior dari business user sama research atau data scientist atau orang-orang math people, ya kan? Nah, jadi yang ngurusin adalah data engineer, ya kan? Jadi istilahnya di sini data lake engine itu data engineers yang handle, gitu kan? Tapi strateginya kita harus adjust juga. Karena apa? Kalau misalnya dulu ya di bank itu aku kan solution architect head-nya kan. Jadi di bawah itu ada around 5 project. Jadi masing-masing ada arsiteknya. Di situ ada vendor-vendor yang ngerjain. Nah, bayangkan di divisi data warehouse itu sama analytics itu hanya ada kami satu tim itu semuanya totally kayak 30-an orang. Tapi engineering-nya paling hanya sepertiga. Dan kebutuhan user itu sampai dari business intelligence, scientist, customer 360, fraud detection, baru anti money laundry, itu semuanya itu banyak banget, tiap hari ada. Belum lagi source systemnya berubah kan. Misalnya kayak dari core system atau core banking masuk, dari loan system masuk. Tiba-tiba mereka ngubah field aja. Wah, selesai tuh downstream-nya kan gitu. Jadi apa ya? Karena ini kan makin ke atas kan makin spesifik ya. Jadi setelahnya enggak scope-nya makin kecil. Oh, ini untuk financial data mart gitu. Ini untuk accounting, ini untuk apa gitu. Flexibility-nya juga susah karena ini kan udah kayak benang kusut. Terus ini loh, nanti tiba-tiba bisnis usernya ini datanya ini dari mana ya asalnya gitu. Oh, pusing untuk nge-trace back-nya ke dalam kan. Jadi itulah yang akan terjadi. Nah, sekarang dengan kayak gini diharapkan lebih simple dan ini yang terakhir diimplementasikan di kata.ai ya kan. Jadi aku kemarin lihat oh ini juga gitu ya. Maksudnya wah ini kayak apa ya? Eh, kayak bikin gue jadi nyesal kenapa ini nggak ada dulu pas gue di Danamon gitu ya kan. Jadi consistent business logic, nggak ada IT gitu ya. Jadi mereka bisa bikin sendiri. Jadi ada istilah namanya self service ya. Self service data analysis, self service business intelligence. Ya walaupun kadang-kadang bisnis usernya manja gitu ya kan. Tolong dong query-in gitu ya kan. Nah, Ya biasa itu Mas. kemarin itu dikata, oh, kebantai. Jadi aku bikin program data literacy dari engineering gitu. Jadi semuanya, jadi kan ada inisiatif dari Mas Ican untuk data driven company, ya, keren ya. Data driven organization lah ya. Terus karena fokusnya kan ke customer focus organization, customer centric gitu ya. Terus aku bilang, ini memang mau dieksekusi. Iya, tanya. Oke, berarti semua orang yang ada di kata harus bisa SQL, at least Power BI, Power apalah gitu. Karena itulah yang dibutuhkan, ya nggak? Kalau orang misalnya bilang, oh kita data driven, cuma nggak bisa nge-query manajemen, ya bullshit lah, ya kan? Jadi itulah yang kami lakukan terakhir kali di sana programku itu sama data platform. Karena data platform, kita udah punya data platform, pakai Dremio, baru di bawahnya S3 supaya murah kan, Parquet. Jadi very very cheap, sama kalau misalnya apa di offloading ke Glacier nanti. Karena data analytics kita semuanya di AWS,
core engine kita itu di GCP, ya kan. Jadi ada publish event lah ke apa namanya ke AWS-nya gitu kan. Ke Jadi beda platform, ke beda provider ya. betul. Jadi kita itu nge-bridging-nya pakai Kafka, ada yang pakai Kafka, ada yang pakai Spark untuk menarik gitu. Tapi karena mungkin apa ya? Ya kalau tahu lagi GCP kan. Jadi itunya gitu. Eh, Oke, jadi data engineers tadi udah apa? Data driven organization udah. Nah, data literacy itu harus ke semua orangnya, ya kan? Jadi dengan adanya Dremio ini, kami di Kata hanya bikin UI yang baru aja, atau ngajarin mereka untuk misalnya pakai Apache Superset atau Redis atau Looker gitu kan. Kemarin kita juga udah call sama Looker, itu kan baru di acquired sama Google. Mereka ngasih trial sama kita around 6 months or something, dan itu quite good gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Tableau udah mahal gitu kan, susah lagi makainya gitu. Kalau Looker itu very simple, gampang makainya. Dan istilahnya udah lengkap itu, bisnis itu KPI-nya udah apa, tinggal kita custom udah jadi gitu. Dan itu ada versioning apa segala macam. Memang bagus lah startupnya. Oke, karena kan Google Data Studio kan agak kocak nih ya kan. Nggak. Looker bisa di-share dong, Mas, Apa? ininya. Apanya? Oh, Looker Looker ya? tuh gimana ya? Ntar ya. Penasaran juga saya. Kode. Ntar. Looker itu baru dibeli Google. Baru dengar saya soalnya. Mungkin Looker ini apa ini? Aku suka itu. Suka beruntung dapat tools-tools yang bagus. Nah ini, jadi mereka itu bisa, mereka ini basically anything yang bisa diakses pakai modelnya tabular, they can suck into the system and they can do query. Nah, jadi ini nanti aku jelaskan Remi itu gimana dihubungnya. Tapi ini adalah depannya kan. Masalahnya apa yang biasanya kan kita kan biasanya apa? Kita mau lihat misalnya masalah professional services atau solutionnya apa. Oh, misalnya kayak kata SaaS gitu kan. Nah, kita langsung udah tahu nih matrix-matrixnya untuk SaaS company itu apa gitu kan. Ini template-nya kan ya. MRR ya kan, terus istilahnya runway apa gitu kan. Itu udah lengkap gitu. Maksudnya jadi istilahnya business user tinggal ngapain, udah itu Tinggal tinggal ngikutin ya. custom. Iya benar. Jadi kita nggak apa, kita lakukan mendampingi business user. Nggak benar-benar from scratch ya. Ya, kita tidak terima query, kita bukan query manager ya kan. Jadi kita akan nge-train mereka dan kita fokusnya di data platform ya kan. Jadi data engineer bisa doing some more fun stuff gitu. Karena gue nggak pengen anak-anak di bawah gue itu bego-bego dan istilahnya hanya ngerjain SQL terus kan. Ya kan. Jadi nggak growing dan mereka itu underutilized padahal gajinya gede kan gitu. Gue nggak terima gitu. Ya, karena mereka pasti bosan dong, masih muda ya kan, masih suka loncat sana loncat sini gitu kan, suka lihat barang yang seksi, misalnya semuanya dimasukin ke dokter gitu kan, jadi kontainernya sampai 10.000 gitu, padahal isinya hello semua, baru nah tapi di sini oke-nya, ini udah lengkap banget gitu, jadi ya kita tinggal apalah yang makanya juga gede, terus ini udah di-acquired sama Google, so it's very good. Ini kalau nggak salah diinvest sama Redpoint Ventures. Nah jadi di sini udah ada custom lah namanya apa gitu, banyak lah yang udah misalnya kita di e-commerce gitu kan, ada nanti itunya gitu. Nah jadi bisa kemana aja, bisa ke salah satunya ke Dreamy. Anything yang itu bisa dilakukan di situ. Nah oke ya. Ini Nah, sekarang ini oke lah. Nah, sekarang kita masuk ke internalnya aja. Biar cepat. Nah, kita langsung ke tehnya aja ya. Nah, jadi ini kan sama seperti yang tadi ya, ada Looker gitu kan, nah, ada Jupyter, ada Python, SQL gitu kan. Sebenarnya kan yang dulu bermasalah itu adalah apa? Masing-masing data scientist dan masing-masing user consumer terhadap data itu beda toolsnya, ya kan? Jadi Betul. kolaborasinya susah gitu kan. Terus mereka mau ngapain? Pakai REST API dong, ya kan? Atau gRPC yang lain-lain gitu kan. Masalahnya di mana? Itu kan lambat. Ya. Karena kalau misalnya lu ngeambil data yang gede banget pakai REST API, lu mau bikin 10.000 timeout juga itu bakalan jebol kan. Jadi doesn't work gitu. Karena ya REST API ya
HTTP kan. Jadi ada, maksudnya kita harus tahu juga dong behavior HTTP itu gimana kan. Nah, JDBC dan ODBC itu udah teknologi lama banget yang nggak bisa di-replace sampai sekarang, ya kan. Jadi dan itu kalau untuk something yang ngerat kecil apa segala macam, it's okay lah. Tapi kalau untuk analytics, that's totally disgusting teknologi gitu, karena ada banyak serialization kan. Ya. Tapi kalau Aeroflight ini nanti aku jelasin Aero itu apa. Nah, Aero ini adalah dia kalau misalnya kalian tahu Parquet, Parquet itu adalah kolumnar. Jadi kalau misalnya lu nyimpen sesuatu hal ke database, kalau RDBMS biasa itu dia nyimpennya itu row base, ya kan. Kalau Aero itu nyimpennya kalau Parquet dia nyimpannya itu kolumnar. Jadi lebih gampang untuk melakukan analitik gitu. Nah, nggak tahu gue ada di sini nggak kolumnar sama. Nanti gue coba jelasin. Sama row base ya. Nah, jadi kita harus lihat dong data ini mau diapain ya. Oh oke, berarti yang diakses sama business user gitu kan. Oh berarti analytics gitu. Berarti mereka akan men-select beberapa field dan mereka akan melakukan agregat dan join apa segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya di sisi transaksional atau core engine atau core domain misalnya untuk melayani transaksi apa segala macam, ya mereka butuh untuk lookup, untuk nulis cepat, ya kan, transaction dan konsisten dan yang lain-lain gitu kan. Makanya kalau di bank lu suruh pakai MongoDB itu kan udah haram banget kan. Maksudnya aneh gitu loh, kenapa lu pakai itu gitu kan. Atau Cassandra gitu ya kan. Kocak lah. Jadi banyak pengalaman lucu dengan Cassandra. Nah, itu Aeroflake. Nah, data reflection ini mind blowing sih. Jadi kalau di Dremio nanti aku kasih tunjuk, dia ada ada physical dataset. Physical dataset itu, let's say itu something kayak CSV file atau Parquet file yang ada di S3. Ya kan? Jadi itu adalah physical, ya kan? Karena dia di store secara physical di situ. Tapi kita bisa bikin something yang virtual dataset. Misalnya kolomnya kita ganti namanya apa, ini kita ganti, oh kita nampilin ini aja, yang ini nggak usah. Kalau misalnya yang ini bisa diakses sama customer, kalau yang ini bisa diakses sama loan system dan lain-lain gitu kan. Tapi kebutuhannya untuk read only. Nah, jadi jangan pikir Dremio itu untuk writing, enggak. Jadi kalau kita writing, kita langsungnya ke sini aja, ya kan, supaya cepet kan. Jadi nggak ada overhead gitu kan. Kalau ini sebenarnya hanya untuk baca doang. Baca dan analitik dan compute gitu. Jadi istilahnya kita kayak data scientist kan ngotak-ngatik data kan, ya kan. Terus kalau mau misalnya menyimpan, mereka ya tetap aja ke S3 gitu kan. Begitulah. Nah, ini yang paling gue suka, ya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pikir, oh kita harus cepat, enggak juga gitu. Kau mau cepat apapun, yang batas itu kan tetap duitmu yang ada berapa kan. Apalagi kalau di cloud kan, tiba-tiba udah jantungan aja CFO-nya lihat itu berapa ribu dolar per bulan ya kan. Masuklah optimisasi katanya gitu kan. Jadi yang paling penting infrastruktur lebih dari 80% itu kira-kira kalau kita mapping itu akan terjadi efisiensi di mana aja, Mas? Kan 80% itu gede banget tuh. Betul. Nah, kalau S3 pasti murah kan? Ya, ya, daripada udah jelas kan. Jadi dulu kita itu pakai Kudu, ya kan, Apache Kudu, terus ada Presto, kita punya klasternya. Terus kita pakai, ada Cassandra juga, ada MongoDB, buset dah, gue begitu mas, ini apa ini? Kayak kebun binatang gitu, nggak jelas ada pawangnya siapa gitu kan. Habis itu gue drop satu-satu kan. Jadi gue pindahin semua, itu suruh mereka pindahin ke S3 semua, tabula, jadi kayak Parquet file, kolumnar yang gampang diakses. Sama kalau misalnya ada raw data, cemplungin aja JSON atau apa, yang event-event itu dari event dari core engine-nya, ya, via Kafka masuk ke situ, Spark Streaming langsung ngetulis ke S3, biarin aja dulu kalau nggak dipakai, ya kan. Jadi istilahnya prinsip di big data itu jangan coba-coba ubah datanya kalau belum disimpan, ya kan. Raw data, misalnya raw datanya itu CSV gitu, ya udah cemplungin aja dulu. Karena emang lu yakin kalau misalnya lu convert itu jadi tabular, benar memang datanya, enggak kan? Jadi hati-hati gitu. Apalagi tiba-tiba kalian udah bikin layer yang kayak gini, ya, tiba-tiba disebut, ya kan? Mana raw data? Mampus sih. Kayak gitulah. Jadi something yang mungkin sepele, tapi
kalau misalnya itu nggak dilakukan, hidup lu nggak bakalan nyaman malam tidur gitu kan. Jadi lebih bagus dilakukan lah. Nah, lagian kan nyimpen di S3 kan murah lah. Nah, jadi Dremio ini, jadi kita sekarang mostly pakai Dremio aja gitu. Presto tendang, Kasana tendang, semua di S3 kan. Ini tendang. So, toh kita nggak ada kebutuhan real time, ya nggak? Jadi istilahnya untuk analytics sama dashboard ke customer, terus istilahnya performance dari botnya, apa segala macam, itu bakalan bisa dilakukan. Parallel readers, ada column directs, what not to like kan. Jadi, so happy. Dibandingkan dengan yang lo, that's fine lah, yang waktu Danamon itu, aduh, gue nggak bisa tidur juga. Nah, inilah. Jadi, ada minimize copy. Nah, gini, kalau misalnya kita bikin beberapa copy gitu, masalah kan. Karena apa? Mana yang benar ya? Terus, mana yang lebih benar gitu kan. Oh, ini lebih versinya lebih bagus. Cuma kemarin waktu dihitung di sini salah, tapi di sini benar, ini merging. Mati ya kan. Terus habis itu, kopinya banyak, ya kan? Pasti susah nih, ya kan? Begitu banyak kopi, lu bakalan nanya, field ini dari mana ya? Oh, baru masuklah data lineage, apa masuklah vendor ya kan, jualan kan, data lineage, data governance, beli lagi, itu sampai pusing kan. Padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan, kalau misalnya kita itu nggak complicated, pokoknya kan tugas kita nge-simplify the complex thing kan, jadi bukan kebalik gitu. Nah, security and governance ada, tapi kalau enterprise, kalau Dremio yang ini kita yang edition yang untuk open source atau community edition, kita harus doing ourselves lah. Kan bisalah diracik dari misalnya kayak Apache Ranger yang ada Sentry yang dari Cloudera gitu kan, bisa dipakai lah. Ada sedikit effort lah. Makanya kalau ada duit ya kan, misalnya kalian kerja di company yang banyak duit gitu, jangan bikin sendiri coy. Ya kan? Jadi gue agak aneh kadang-kadang ada company yang punya duit tapi bikin sendiri kan. Jadi, aduh, sedih juga gitu. Kenapa gitu bikin itu gitu. Kalau kami kalau misalnya apa yang bisa dibeli ya. Jadi kami bisa fokus ke intelligence stuff gitu ya. Jadi, oh berarti ini harus diimprove ini. Jadi kan kita kan harus selalu pisahin antara core domain dengan supporting subdomain kan. Kalau core domain misalnya kayak banking, ya itu memang transactional kan. Ngapain mereka bikin data lake kan. Jadi setelahnya kalau misalnya kayak di kami, ya udah kami kan fokusnya kan AI, ya berarti kami gimana caranya bikin data pipeline optimize dan bisa nge-boost up dialog engine atau NLU atau NLP gitu kan. Jadi nggak bikin accounting system kan atau CRM kan ya kayak gitu lah, atau istilahnya bikin bisnis dashboard gitu kan nggak lucu gitu. Jadi itu kasih aja ke Looker gitu kan. Nah, jadi itulah, jadi kita harus mengerti tentang apa yang memang benar-benar harus kita beli, karena kan code itu juga liability. Makin banyak moving part, makin susah mikirnya, dan developernya tiba-tiba cabut, lu harus hire, dan kodenya berantakan, lu nggak sadar, dan gitulah, Ben. Jadi, habis itu, nah, intinya itu ada semuanya Aero ini, gitu. Parquet, Aero, S3, dan Aeroflight, udah. Itu kelar semua bisnis lo. Nah, ini, udah, itu aja. Simple, kan. Nggak banyak lah, maksudnya kayak pakai inilah, pakai Redis, pakai apa, itu pusing. Nah, di sini dia doing something intelligent, si Elastic Engine-nya. Karena apa? Karena di cloud, jadi dulu modelnya itu kalau di Danamon adalah, kan orang mikir big data ya kan? Big data 3V, 4V, sampai 1000V gitu kan. Volume, velocity, kayak gitu-gitu. Itu kan jargon kan. Kalau menurut gua sebagai engineering, oke lah itu adalah jargon yang dimengerti oleh business user. Kalau sama gue itu simple sih big data itu. Scalable compute. Scalable storage and scalable compute. Ya, uh, jadi lo kalau misalnya data lo sebanyak apa juga lo nggak terlalu concern gitu kan. Kalau misalnya lo relational database lo harus perjing kan, perjing backup, restore gitu kan. Tapi kalau yang big data kan lo bisa tambah data node aja katanya. Jadi tapi nggak gampang sebenarnya nambah data node itu di on-prem, karena lo harus berurusan nama-namanya procurement gitu kan. Oh kita mau buka budget mana ya? Baru ini di-proof nggak sama Pak ini? Kata, oh dia nggak mau, dia kayak gini, ya kayak gitu-gitulah kan. Apalagi Nggak dolar gampang naik juga. ya. Iya, terus ini apa? Di entertain dulu lah, ya kan? kayak gitulah. Ya, yang apa less technical sebenarnya itu bikin pusing gitu kan. Betul. Tapi kalau nggak kayak gitu ya nggak jalan itu, nanti developernya resign semua kan, nggak ada kerjaan. Nah, begitu the server datang, wah
rusak hard disknya lah, apa, pasang kabel lah. Padahal di banking sekarang kan udah lagi hype yang namanya virtualization ya kan. Jadi mereka itu ngebuangin server-server dari data center, kita masukin server karena harus physical gitu ya. Kalau enggak performanya jelek katanya kan gitu. Jadi ya agak sedikit aneh lah ya kan, ada dinamis yang di enterprise itu agak sedikit lebih menyeramkan dibandingkan startup yang baru gitu. Jadi another complexity lah, tapi lebih mature secara organization gitu. Nah, Elastic Engine ini beda. Kalau kita bawa itu Hadoop, itu kan di zamannya sebelum cloud native. Nah, kalau di cloud, itu pasti orang mikirnya apa? Bukan scalable storage, enggak. S3 itu enggak scalable storage. Itu unlimited storage. Ya kan? Jadi, lu nggak peduli. Itu lu cemplungin aja ke situ. Nggak bakalan bilang dia, selama lu ada duit, lu bisa cemplungin. Kan? Tapi, compute-nya itu yang elastis. Ya. Jadi bukan scalable lagi. Karena banyak kan orang mikirnya scaling, scale up gitu kan. Nggak mikirin kayak scale down gitu. Nah, itu yang susah kan. Nah, banyak big data tools yang dia itu susah di scale down. Gitu. Jadi, kalau misalnya lu udah beli server, gimana lu jualinnya? Nggak sih? Betul, betul. Nah, kalau misalnya lu di cloud, lu bisa bikin, meskipun lu di enterprise, lu bisa offload ke sana. Kalau misalnya lu lihat udah workload-nya udah oke, ya kan? Oke, berarti gue beli di server gitu. Oke, berarti gue tanam kayak gitu. Karena biasanya orang lebih bagus over budget daripada under budget. Karena procurement itu bikin pusing gitu kan. Jadi lagi pula biasanya nggak selamanya budget itu buka tutup itunya apa namanya itu ya, adalah istilahnya itu kalau mau buka budget itu budget number berapa gitu kan, kalau masukin budget aja udah kelar itu, ribet urusannya. Nah jadi kayak gitu, ini marketing analisis lah apa segala macam, oke lah IoT dashboard engine lebih gampang karena S2-nya kan ada compute staff dan Dremio AWS edition loh, lihat ini hanya di AWS gitu. Gue sih nggak apa ya, nggak apa vendor lah ya, maksudnya gue vendor free lah, gue sekarang nanti demonya nggak pakai AWS ya kan. Jadi tapi ini di AWS ini dia itu very very awesome sih untuk yang Dremio-nya ya, nggak tahu yang service lain ya. Jadi kalau misalnya untuk Dremio yang AWS dia itu elastisnya oke lah, maksudnya kalau misalnya lu nggak compute lu mati sendiri gitu kan. Nah, jadi setelahnya lebih simple ya nggak, hanya ini doang sama ini, lu terserah mau pakai apa, mau pakai R, mau pakai SQL, apa yang lu bisa lah, mau drag and drop juga bisa, Power BI. Tableau itu jangan. Mahal, terus istilahnya apa ya, kayak banyak fitur gitu kan, cuma lu nggak tahu itu kulkasnya itu lu buka gitu, gua ngapain ya, lupa lu mau ngapain ke kulkas gitu. Beberapa enterprise mereka ini banget, Tableau banget sih. Tableau, ClickSense, itu pakai di enterprise itu semuanya. Maksudnya di company dari istri gue juga pakai itu di BUMN itu ClickSense. Iya, rata-rata BUMN ya. dan lain-lain. Karena biasanya enterprise gimana cara milih apa produk atau vendor. Jadi mereka itu download Gartner, pilih pojok kanan atas, itu dibeli. Jadi dan mereka biasanya ada gini. Jadi di company sana pakai apa ya gitu. Habis itu tanya gitu kan, pakai ini. Oh, undang dong vendornya gitu. Itu aja akhirnya kan. Ya gitulah. Kayak gitulah how they work gitu loh. Jadi saya setuju tuh kayaknya statement itu. Ya lah men, gue nggak bohong men. Kisah nyata ini coy. Nah, jadi automated deployment oke lah. Aduh, deploy big data itu Ini bercandaan ya, teman-teman yang tadi dari BUMN jangan tersinggung. Oh, ini ada ya? Jadi saya menurut peraturan. Jadi pokoknya infrastruktur cost-nya bisa down ya kan. Join-nya jadi setelahnya data lu itu mungkin ada di S3, terus ada di Redshift, ada di mana itu bisa di-join atau di Aurora gitu, itu bisa di-join dengan gampang karena mereka ada virtual itu. Security lah ya. Sebenarnya nih, menurut gue ya, ini satu ya kan, self semantic serve. Oke, ini berarti lu bisa bikin kayak data discovery, terus istilahnya bisa bikin wiki gitu loh. Karena gini, orang biasanya membuat komen di dalam code gitu ya kan, tapi datanya nggak peduli kan.
kayak afterthought gitu loh. Metodenya bagus segala macam, cuma itunya kalau gua sama gua ya, code itu disposable. Jadi lu jangan nangis kalau code lu gua jilid gitu, ya kan? Satu. Tapi data nggak disposable dong coy, ya kan? Makanya Docker itu kan disposable gitu kan. Jadi istilahnya ephemeral, terus istilahnya datanya diproses sama volume, persistent volume, ya gitu-gitu kan. Data itu apa ya, gold gitu, gold mine gitu kalau tahu makainya ya. Tapi kalau misalnya compute, bodo amat. Code gue juga bisa gue delete, gue bisa rewrite kan gitu kan. Atau istilahnya gue ambil open source, gue ganti itu sama part of the open source code gitu. Nggak mungkin lu lebih jago kan. Ya contohnya kayak gitulah. Ada beda nggak dari Dremio AWS Edition sama bawaan features-nya Dremio sendiri? Ada, Sama. karena ada. Karena optimize for AWS kan, karena mereka itu, karena mereka biasanya ya, aku juga kayak misalnya kayak nggak usah lah. Jadi Dremio ini ada open source ya, memang itu kan ya memang ada Docker lah, Helm chart apa segala macam kan gitu. Tapi kan elastisnya kan ya nggak terlalu sebagus ini gitu. Karena mereka ini fokusnya ke sini, baru habis itu ke itu nih, coba lihat nih. AWS Azure, GCP mana GCP? Nggak ada, ya kan? Jadi Ya belum. Hah? Apa? Enggak, kayaknya nggak bakal. Oh gitu. Nggak tahu lah ya, tapi ya that's how cloud works. Jadi ada konektor is okay karena mostly JDBC sama DBC udah nge-cover production-nya. Data reflection ini mind blowing karena mereka itu sampai bikin ini jadi paten loh. Ini masuk paten ini di Google, di US Patent Office. Dan columnar cloud cache ini juga masuk paten. Predictive pipelining juga masuk. Elastic Engine juga ya bisa lah ya, tapi compute-nya bisa drop, bisa naik, bisa drop gitu. Keren loh. Jadi parallel project, bisa parallel access, automatic backup, representation itu oke, workload, community support, ya ini kan web apanya lah, community dot apanya, forumnya, enterprise support oke ya. Nah, kalau enterprise ini yang penting, ya kan, governance. Kalau lu misalnya nggak connect sama adik kita gitu, nggak bisa, oke, out, gitu ya kan. Kayak gitulah biasanya. Atau istilahnya ada nggak ACL apa segala macam untuk approval apa segala macam, nggak ada, dancing gitu nggak jalan. Jadi impersonation, access token, LDAP, roles, itu kan pasti langsung security kan gitu. Ya betul, yang ribet tuh biasanya itu ya. Betul, iya, makanya berbahagialah kalian yang kerja di startup. Karena itu Karena nggak ada LDAP-nya. Kalau ada LDAP-nya udah susah ini ya. Jadi minta tolong yang kerja di Gojek nanti update kan saldo GoPay gue ya, minta tolong. Jangan yang di staging, yang di production. Ini oke. Tadi udah di mana? Jadi udah kemana-mana. Nah, ini oke. Nah, di sini ya oke lah, ada ini di Hadoop juga bisa lah dibikin gini ya, raw zone ya kan, semantik sama yang ini ya. Nah, tapi dia yang ingat yang kayak bertingkat tadi itu ada di sini, ada nanti makin lama makin mengerucut gitu kan, kayak gitu. Tapi di sini lebih gampang karena kalau misalnya lu nggak suka ya lu drop aja yang ini virtual datasetnya, tapi yang ini kan mesti tetap tinggal. Karena gini, kita nggak tahu apa yang report apa yang dimau user, ya kan? Prediction is hard, especially about report yang diminta user, bukan about the future ya. Tapi istilahnya mereka itu mikirnya dinamis banget ya, maksudnya apa ya? Brainnya memang thinking about business itu differently dari kita. Kalau kita kan straight gitu kan. Kalau mereka itu dynamic itunya, cara mikirnya dynamic. Oh, kalau misalnya ini ganti gimana, price aja pun bisa beda kan antara satu customer dengan yang lain kan. Jadi ya karena tuntutan market dan project, Mas. Betul. Apalagi kalau misalnya di enterprise itu kan mostly about connection, ya kan. Jadi istilahnya connection, networking gitu kan. Jadi bisa lebih murah ke lo gitu, nggak gua gitu. Ya, jadi di situ kan ada juga yang harus kita itu impacting loh ke engineering loh. Jangan pikir bisnis itu ya udah bisnis mau apa kita enggak, hidup lu itu bakalan susah kalau misalnya mereka pilih vendor yang jelek. Pain itu. Betul. Iya, gua rasain itu. Jadi kalian harus ngerti juga bisnisnya. Jadi oh berarti gini ya. Oh berarti nanti kenego ke bapak ini gimana? Oh dia suka main gitar ya udah nanti aja ngeband bareng kan gitu kan. Betul. Banyak lah kayak gitu caranya. Jadi that will help you grow with your career. Kalau misalnya lu memang mau ke manajemen level ya. Tapi kalau misalnya lu memang coding ya cari
kantor yang memang benar-benar tech company. Jadi lu fokus di situ. Jangan sampai lu belingsatan nanti, maksudnya masuk ke politik apa gitu kan, huru-hara, terus ada KPI lu untuk sales berapa lagi di target, kan susah gitu nanti. Bukan berarti kan duitnya aja kan, enggak kan, lu kan butuh hidup yang nyaman juga. Nah, not all about money. Nah ini loh, oke demo scan, oke lah ini ya. Ini masih banyak sebenarnya. Nah tapi ya ini fokusnya kemarin itu aku minta sama Dremio-nya yang untuk ke AWS, Athena dan Presto apa segala macam gitu kan. Ini pakai Dremio aja udah cukup. Tapi bisa nembak sini juga bisa. Data Insight, Snowflake, apa segala macam. Ini lebih loose couple kan. Data Insight-nya lebih gampang. Karena apa? Apapun query yang lu pikirkan, bisa lu ketik aja langsung di situ. Tapi nanti kita lihat interface-nya. Lu kemungkinan harus connect ke situ mungkin pakai Power BI, Looker, atau yang lain gitu. Kalau misalnya lu data scientist ya connect-nya pakai Jupyter atau apa gitu. Pasti ini oke lah ya. Karena mostly buat deployment, physical deployment. Gimana caranya supaya dia itu bisa apa elastik nih, ya kan? Ini arsitekturnya. Dia udah bikin template dia. Pakai Google Cloud Formation dia langsung ke generate semua sih. Presto, aduh ini Presto ini udah gede ya kan? Terus belakangnya Cassandra. Full cluster scan. Jadi di Presto itu kita bisa bikin query apapun yang make sense. Tapi kalau backend-nya itu Cassandra, you know lah ya. Jadi istilahnya Cassandra emang bisa join, nggak bisa kan? Jadi di sini di Presto itu lu bisa join, tapi itu ditranslate ke Cassandra itu jadi native CQL-nya mereka. Dan itu jadi full cluster scan kan. Jadi filter apa segala macam itu. Itu mahal terus VM-nya lu harus gedein segede gaban gitu kan. Jadi not worth lah. Makanya gue tendang kemarin itu. Ngabisin duit. Terus itu ini ya kan, ini lebih Dreamy with our Aero, ini. Inilah apa? Future. Aero, columnar cloud cage, predictive pipeline ini. Oke. Apakah masih perlu ETL? At some point masih perlu, tapi nggak sebanyak itu. Gitu. Karena ini kan banyak banget kan. Pakai ini. Karena gini, kalau misalnya lu pakai Hive, itu hanya cocok untuk ETL. Kalau interactive query, lu pakai Impala, gitu kan. Tapi kalau di cloud, lu jangan pakai Impala, lu pakai Athena, kan? Tapi kalau misalnya tempat lain, Athena nggak ada. Mereka sediakan apa? Ya udah, kalau nggak ada, kita pakai Presto lah. Capek kan? Nah, kalau ini udah langsung install dari everything can be done lah for your work. Orkestrasinya nggak terlalu banyak ya. Betul. Jadi ya kerjaan kita sebagai engineering kan just add another layer of abstraction. Jadi betul. sama lah kayak apa OC layer itu kan abstraksi semua tuh. Makin lebih gampang kita mengerti, tapi performance-nya mungkin terlalu bagus daripada lu raw socket gitu lah. Kayak gitu. Jadi ini data warehouse no copy ya kan. Nggak ribet, nah, terus susah gitu kan. Terus nah ini kalau misalnya setiap kali lu milih cloud provider, lu mikirin apa yang pertama kali? Satu memang cost-nya. Terus mikirin yang kedua, gimana ya kalau gue migrate dari sini gitu. Jadi langsung pikirin migrate-nya gimana nanti kalau gue nggak pakai ini lagi. Gue selalu bilang itu sama tim sih. Jadi mereka harus keluar dengan dokumen dan menunjukkan cost-nya lebih murah dengan pakai ini. Gue selalu bilang bikin 3 desain. Bikin apa, pro konsen apa, dan terus apa, baru kita gimana, kalau keluarnya gimana. Berarti kita pakai standar, gitu. Jangan mau pakai yang managed service yang wire protokolnya bukan Postgre misalnya, atau ini, gini, gitu. Ada lah, gitu, trik-triknya kan. Jadi, kalau misalnya gue lihat udah oke, baru gue approve, baru nanti budget request. Tapi kalau misalnya enggak, itu kita harus mikirin, kita harus menyimpan di S3 apa ya, Parquet. Berarti itu bisa di-copy kan? Kalau misalnya kita pakai Kudu, bisa nggak? Enggak sih, harus diekspor. Tapi banyaklah itu yang harus dipikirkan sebelum kita memutuskan kita migrate ke sana. Karena dulu kita itu di GJP kan, analytics sistemnya. Pakai apa, JBeam, pakai Google Data Flow kan seru itu kan, enak kan ngekliknya kan. Tapi begitu apa ditanya cost-nya, stres langsung ya. CFO-nya langsung stres. Jadi itulah. Jangan sampai hidup kita itu dihabiskan dengan VM yang mana bisa dimatikan ya gitu. Itu kan udah kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita lihat di bank ada 2 kan, opportunity atau risk gitu kan. Jangan sampai kita mikirin risk aja gitu. Creativity-nya nanti mati gitu. Jadi
kalau bisa pikirin dari awal lah cost-nya gitu loh. Jangan hanya enak-enak pakai aja gitu. Jadi itu sih. Nah, ini before dreaming inilah itu kejadian. Nah, ini setelah ini lebih standar lah. Ada semantic layer-nya, terus kita bisa nge-govern-nya di sini gitu kan. Enak lah. Nah, ini oke lah. Karena pakai Aeroflight, jadi bisa di parallelize. Kalau JDBC kan susah, karena lu ngakses disk yang sama. So, kalau misalnya S3 kan dia kan bisa ya kita udah abstrak lah. Kita lihat resource-nya apa, kita arahin ke situ, nanti dia sendiri yang ngaturnya. Dan misalnya bisa di push down juga query lu ke sana sesuai dengan optimasinya di S3 gimana. Oke, from zero. Nah, ini oke lah ya. Ini Azure, bisa multi cloud juga, on-premise juga. Udah selesai. Nah, sekarang kita kasih tunjuk ya. Jadi biasanya kalau ini Dremio nih, tampilannya mungkin nggak terlalu menarik. Tapi worth lah, gratis gitu kan. Jadi kalau misalnya apa ya, mereka juga buka API kok, bisa lu bikin sendiri lah kalau misalnya lu bisa modifikasi. Karena ini kan open source juga Dremio-nya ya. Tapi hati-hati ya, maksudnya kayak code-nya yang ini sih, yang sabot namanya. Dremio. Gue pernah liatin code-nya ini sih. Jadi karena kalau misalnya lo mau ngambil ininya sabotnya aja gitu, itu be very careful about the pattern ya. Karena ini udah di pattern sama mereka, ini vectorize. Gue lihat ada yang menarik kemarin situ. Nah, nih yang kayak gini-gini kan. Ini sebenarnya native Java, Java yang manggil JNI ke native call ke C++-nya Aero. Karena Aero itu kan pakai C++ kan. Kalau kalian tahu yang bikin Pandas itu, Pandas, Westmac ini, dia itu bikin Dremio. Bikin Pandas, terus habis itu dia lihat Pandas ini kok lambat ya. Habis itu dia bikin Dremio. Nah, habis itu PySpark juga apa ke Dremio gitu. Jadi, ntar aku kasih tunjuk lah. Banyak soalnya ini dan menarik. Tapi kalau ngomong tentang data ya pasti ke sini sih arahnya, maksudnya walaupun kalian sekarang pakai yang apa, tapi ujungnya masih ke sini sih. Kalau enggak pasti berantakan. Nah, misalnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita pikir ya, kalau misalnya dulu kita mikirin kan message passing ya. Jadi gue punya data, gue lempar ke lu, gue serialize dulu, baru gue lempar over wire, nanti lu udah serialize. Kalau ini enggak. Ini share memory, which is fine kalau di analytics. Kalau di core engine lu selesai gitu kan. Jadi kan kalau di engine kan ada domain ya, ada domain, terus istilahnya ini domain siapa, bounded konteksnya siapa, dan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau analisis kan totally different, jadi mindsetnya juga harus berbeda. At the end, semua yang ada, teknologi yang ada di atas itu, sebenarnya itu basicnya kan OS, operating system. Ada share memory, ada IPC, ada RPC, yang lain-lain. Semua itu pasti lihat aja nanti naik ke atas. Ada distributed case gitu. Nah, ada L case di apa OS gitu. Jadi back aja tuh basic. Pasti nanti lu bakalan lihat oke, berarti ini dia pakai ini. Oke, nah sekarang di sini gua kemarin itu ngikutin nih ya kan time scale. Nah, time scale ini adalah Postgres sebenarnya, tapi yang dimodif bikin extension di sana untuk mensupport time series. Nah, time series itu adalah yang datanya itu nih ada indeksnya, ada time ya kan, baru ini sisanya ada apa namanya kayak sensor ID, baru istilahnya ada value-value-nya ya kan. Jadi lebih gampang nyimpannya itu di time scale karena dia udah banyak fitur-fiturnya juga, misalnya kayak time bucket apa segala macam gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya kita akses langsung ke sini, bisa aja, ya kan? Wait. Tadi sini. Ya, bisa aja kita akses langsung. Tapi, lambat. Jadi, karena gini, kalau misalnya kalian ngakses data dan kalian harus mikirin caching lah, apa gitu kan. Terus, wah ini nanti kehit terus nanti gimana kalau misalnya kita mau nulis, nanti transaksinya gimana kan. A lot of problem with ACID kan, karena ini kan mostly kan Postgre juga. Jadi, ya adalah misalnya masalah-masalah kayak vacuum, apa segala pasti ada. Jadi,
internal-internalnya enggak. Nah, jadi gue bikin ini di sini, gue ingest data-data yang ini, ada berapa kemarin, terus ini gue timescale-nya dari Docker, gue masuk sini. Tadi gue mau install apa sih? Jadi di sini ada skema table. Nah, ini ada rights, rate, sama payment types lah. Biasalah untuk taksi ya. Jadi di sini ini gue ngikutin ini aja sih. Jadi ini ada table apa gue import semuanya, terus datanya gede, ada sampai berapa 6 jutaan kalau nggak salah. Terus habis itu gue import dari sini, ya kan. Nah ini ada, ini kelihatan nih, ya kan? Gua dari awalnya dari sini. Nah, gue bikin satu ini dulu kan. Oh, Postgre bisa ke ini kan Elasticsearch sama Amazon sama segala macam kan. Kita pilih Postgre karena timescale itu adalah Postgre kan. Jadi gue tinggal apa? Gue masukin ke situ, nanti langsung masuk ke sini. Nah, ini yang warna ungu, ini physical. Artinya dia ada mappingnya dengan jelas di sini. Banyak banget itu. Nih, ada rights, gitu kan. Jadi di sini ada rights. Nah, ini apa? Rights took place. Karena gini, nah, gue bikin ini sebagai view, karena biasanya kan orang kan udah mikir kan, nggak perlu lagi lah database kan ada ORM kan gitu kan. Jadi nggak perlu lagi lah. Jadi anak-anak sekarang itu banyak juga yang nggak tahu SQL ya kan. Jadi mereka tahu Spark tapi nggak tahu SQL. Padahal untuk mengakses data kan ada hal yang gampang banget pakai SQL gitu kan. Ada yang kalau lu pakai Pandas lu menjerit gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu misalnya kayak cleansing apa segala macam, bikin machine learning model, itu enak pakai Python gitu kan, procedural or apa gitu. Tapi kalau domain model object oriented, kalau paralel ya fungsional. Jadi harus tahu lah paradigma itu dipakai di mana-mana. Nah, di sini gue nggak bisa masukin ke sana, jadi gue bikin dulu view di sini. Ada juga yang namanya ini kan view biasa lah. Kalau misalnya dia view yang aggregation atau continuous aggregation, dia ada lagi. Jadi dia nanti up to date itu materials on real time. Jadi langsung diupdate sama si timescale-nya. Tapi ini karena nggak butuh kayak gitu, ini kan hanya simple. Jadi tapi dia pakai feature time bucket. Nah, di sini gue bikin jadi view. Ini kan, ya kan? Ini physical sort of. Di sini gue ambil, ya kan? Jadi ada. Oke, nah inilah dia datanya, ya kan? Coba lihat, reflection-nya nggak ada kan? Reflection itu adalah dia akan mengoptimize data structure-nya itu jadi Parquet file di Dremio-nya. Dan kita bisa nge-setting Dremio itu masukin ke S3, reflection-nya. Nah, sekarang ini udah gue bikin banyak reflection nih. Misalnya yang ini, right to place, gitu kan. Nah, ini kan cepet. Gue ini udah aktifin reflection-nya. Nah, sekarang kita lihat jobs-nya. Nah, ini. Ya enggak. Jadi, 2023 ini kan, dia baru diakses kan. Jadi nggak, lihat ini ya, yang di accelerate itu nggak lebih dari 1 second. Tuh, jadi datanya itu main men. Jadi dan istilahnya kan kita pakai kayak join apa segala macam gitu kan, dan istilahnya dia pakai time bucket apa segala macam. Kalau misalnya kita nggak pakai time bucket, yang kejadian lu bikin query kayak gini, bikin sendiri. Ntar ya, monitoring, write, extract. Nah, ini bukan. Wait, sebentar. Nah, ini. Kalau misalnya lu nggak bikin itu, lu bakalan kayak gini bikinnya. Bikin. Mana ini? Hahaha. Jadi, cukup sakit mata gitu ya. Jadi setelahnya dengan adanya yang misalnya kayak gini, nah udah, so when complex query bisa jadi kayak gini gitu. Tapi ini ribet nih algoritma di belakangnya karena dia harus bikinin kayak gini. Kayak gini. Ya, jadi extra power, trunket, apa segala macam, fast minute, extra power, trunket, baru istilahnya dikali. Bodoh amat gue, ya kan. Yang penting gue pakai fungsinya jalan, robust, dan istilahnya nggak ada edge case yang nggak ketanganin. Dan ini bisa juga di combine sama Postgres extension kan. Nah, jadi kalau misalnya, wah ini fiturnya, kan SQL-nya di Dremio ini kan bakalan jadi dia di rewrite namanya. Jadi kalau misalnya lu tahu konsep database SQL itu, SQL yang lu ketikin itu yang
di sini. Ini kan di parsing terus gitu apa kan. Jadi dia bakalan ditranslate jadi query plan, ya kan. Query plan itu jadi kayak execution. Execution itu nanti akan dioptimize sesuai dengan data structure yang ada di dalam, ya kan. Misalnya kalau Postgre B3 gitu kan. Apa ini gitu. Jadi lu harus tahu tuh di bawahnya itu apa. Kalau Cassandra SS table, ya kan. Apa gitu. Jadi stored string table gitu kan. Pasti ada lah gitu modelnya. Nah, di sini I don't care gitu kan. Jadi setelahnya aku bikin, habis itu nanti dioptimize sendiri. Dan dia yang akan nge-rewrite gitu. Ada namanya Gandiva kalau nggak salah ya. Apache Gandiva dia untuk rewrite gitu. Jadi pakai ini LLVM kan. Jadi dia pakai ini untuk nge-optimize vectorizing-nya. Jadi kalau misalnya kan lu support SIMD ya kan untuk itunya mesin apanya, dia bakalan bisa optimize pakai LLVM. LLVM ini adalah compiler tools. Jadi bisa di-rewrite tuh expression compiler lu dari kan ini kan sebenarnya kan some sort of like parsing, compile gitu kan. Jadi selain bikin AST apa segala terus bikin query plan apa gitu kan. Kalau kalian pakai Spark itu juga sama. SQL-nya itu bakal translate jadi DAG habis itu deploy gitu kan. Dan dia static gitu. Jadi setelah ini, nah kalau misalnya kalian udah bisa bikin dari sini, ya nggak? Kan? Nah, berarti ini kan udah bisa diakses nih. Kalian bisa ngakses, kalau misalnya kalian mau bikin apa, itu bisa langsung dari itu. Tapi gue nggak ada Power BI. Ini ya Power BI, lo klik, tek, nanti langsung apa. Tapi di sini nggak ada Power BI kan gue nih. Jadi nggak gue jalan. Nah sekarang kalau misalnya apa, lu tinggal connect aja ke sana. Ini kan, jadi setelahnya lu tambahin lah Dremio di JDBC-nya gitu kan. So, be careful. Ini nggak optimize. Karena apa? Sebenarnya yang paling optimis apa tadi? Nggak pakai JDBC kan, tapi pakai Aero-nya langsung. Nah, mereka bikin Aeroflight untuk Dremio. Tapi, sebentar ya. Ini. Dan recommend. Tapi ini lebih kenceng loh. Aku udah cobain, walaupun capek lah gitunya, compile inilah, Maven lah apa, wah kayak download the whole world. Jadi Nggak direkomendasikan kenapa, Mas? karena masih belum itu. Tapi aku udah nanya sama si Ryan Murray ini, katanya dia bakalan kelarin ini at the end of this year lah. Karena ini ya mungkin nggak ada demand-nya juga. Tapi Aeroflight ini is the future kalau misalnya untuk karena dia bisa paralel tuh. Jadi dia bikin ini satu, terus ada satu lagi namanya Spark Flight Connector. Gue mau udah janji gue mau nge-rewire ini ke Spark 3 sama dia. Belum jadi gue kerjain yang ini. Ya ini kan Spark Source V2 kan. Dia pakai di sini dia pakai Spark berapa dipakai sini? 2 ya kan. Padahal aku pengennya Spark 3. Karena kan sekarang latestnya itu Spark-nya 3. Jadi lu nanti pull request aja katanya. Oke lah, gue bilang. Aku kerjain. Jadi males. Tunggu dia aja yang kerjain. Nah, jadi dari PySpark, ini kan kita PySpark, ini pakai Spark lah ya. Jadi katakanlah misalnya nanti data lu gede di data lake atau apa gitu kan di S3, baru lu connect aja gitu kan. Masukin aja lah ini apa, Dremio gitu kan. Nah, habis itu nanti lu jalankan ini. Untung jalan. Ini tuh, ini kan nanti dia kalau nggak salah dia akan naik di sini tuh. Ya. Jobs. Ya kan? Dia nge-hit ini writes its aws demo. Ya kan, as demo di sini. Ya kan? Writes its date. Ya. Ya kan? Writes its date. Ini ya. Di sini dia dieksekusi tapi dia kena apa? Ke reflection ya kan. Jadi lebih kecil setengah. Kalau enggak, selesai pun ini enggak kelar itu. Jadi ini another one. Nah, sudah. Nah, kalau di sini tuh, nih, ya kan? Nggak ada yang lebih dasar. Makanya kemarin, keren juga ya. Padahal kalau misalnya aku eksekusi di sini, aku sampai nggak berani eksekusinya sekarang. Jadi ini juga sama lah.
modelnya, ya kan JFK apa gitu. So, nah, kalau misalnya itu kan tadi di Spark ya. Spark itu kan dia kan nggak natural ya ininya. Kalau misalnya kalian lihat ya, maksudnya kalian mau bikin kayak join gitu kan, pakai data frame. Ini kan filter kan kadang-kadang kan orang data scientist kan taunya pandas kan. Nah, itu bisa ditransfer eh, ke pandas pakai ini arrow. Nah, jadi di mana-mana arrow ini. Jadi ini apa ya, kalau misalnya ada yang kalian mau pengen ambil dari sini, arrow is the future sama Dremio, udah gitu aja. Jadi kalau mau pakai Spark kayak Flink apa segala macam, coba lihat aja ada nggak konektor, ada nggak arrow-nya di dalam. Tapi kalau Flink kan streaming, jadi nggak terlalu perlu pakai itu. Tapi ini bisa ke Pandas nih, jadi tinggal manggil ini doang. Nah, ini udah jadi Pandas. Lu kalau misalnya udah di Pandas, selalu itu pakai apa aja untuk yang DF1 misalnya hack ya. Misalnya DF1 apa ya namanya itu ya, nggak tahu aku ini gimana shortcutnya, ada yang tahu nggak min ya deh. Wah, keren juga bisa deh. Ini apa ini, ada nggak sih ini? Oke, nah nangkepnya ini iya 831 demo. Oke lah, kira-kira gitu sih yang bisa aku bagikan. Jadi ini nanti aku akan share lah, karena ini walaupun kelihatan sederhana, cari-carinya ini config ini susah coy. Extra class pad lah apa gitu kan, driver pad ini di mana, ini harus di-download, di-compile dulu gitu kan. Ini juga ini udah enak lah, tinggal pakai nanti ya, kalau misalnya kalian mau coba ini gitu. Capek gue. Kalian pun udah capek pasti kan. Udah makan nggak? Oke, it's all from me. So mudah-mudahan bisa membantu kalian semua. Ya, dan jangan apa namanya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya, Kalau Mas misalnya Weli, mau saya itu ya apa? bukan orang engineer, bukan orang developers, bukan orang data, jadi tapi sangat Apa? suka hal-hal semacam ini. Jadi nambahin insight aku aja ngerasa, oh iya ya, ternyata akan ada jauh menghemat infrastruktur yang lebih Ya, tuh. simplify ya untuk orkestrasi hal semacam ini. Seru Aku ya? sampean yang ngobrol, saya yang menggos-menggos ini, Mas. Iya. Oke, saya Aku juga preparationnya ini belajar tadi di banyak nih mobil. hari ini. Terus luar Iya. biasa. Makanya aku Keren. tadi tanya Mas, itu. kalau Dremio ini mirip Active Record atau LinQ? LinQ itu in language integrated query ya, bener nggak sih? Yang .NET LinQ ya, itu apa? .NET Link. Nggak tahu, saya agak awam nih untuk masalah ini. Ini dari Mas Aji. Active Record itu maksudnya apa ya? Saya Mana belum. sih? Ada yang nanya ya? Mana sih? Ada. Oh, Dimana? net, Aku iya, stop .net, dulu ya. .net. Mana sih? Boleh. Di mana lihat chatnya? Coy. Oh, ini. Ada banyak chatnya, Mbak. Sore. Udah di mana? Mana kita ini duluan? Paling bawah Mana? aja. Yang Scroll. paling bawah lah ya. Ya. Dream ini arti record. Kalau active record itu kan dia sebenarnya kan pattern ya. Active record itu kan sebenarnya kayak table modulnya si Martin Fowler kan. Nah, kalau ini kan kalau misalnya lu lihat kalau active record itu kayak modelnya Ruby on Rails, ya kan. RIMQ itu juga itu. Ya. Tapi itu kan untuk apa? Domain, core domain ya. Jadi kan harus bisa mikirin antara ini untuk domain, ini untuk core bisnis, ya kan, bisnisnya kan e-commerce. Core bisnisnya apa? Ya jualan gitu. Recommendation engine itu supporting kan. Ya, jadi itu kalau misalnya di sisi core bisnisnya itu biasanya pakainya kan transaksional kan. Nah, di situ kalian pakai ini active record, atau misalnya kalian pakai domain model atau pakai apa Linky ya, ini kan just another feature kan. Nah, kalau di sini dia itu ini lebih ke analytics. Kalau misalnya kamu mau bikin reporting atau mau bikin business intelligence atau mau bikin apa. Jadi kalau active record kan bisa CRUD kan, create, update, delete kan, save object ya kan, retrieve object ya kan, mau apa gitu. Tapi kalau di sini kan itu kan lebih, di sini kan nggak bisa nggak bisa delete juga gitu. Ya kan? Dia nggak bisa, sorry, di sini tadi yang benar.
Nah, dia nggak bisa itu juga, bisa write juga, karena kita hanya bisa query kan. Makanya di Remio ini bilang intelligent interactive query gitu, engine gitu, data lake engine gitu, elastic data engine gitu. Jadi lebih ke analytics side-nya, bukan ke development web-nya apa gitu. Apalagi Dremio kalau dibangun Athena dan Redshift bisa baca Parquet kecepatan mirip-mirip beda. Artinya gini, Dremio itu adalah layer supaya bisa join antara data source selama dia disupport sama ininya. Ini coba lihat ya. Bisa nih. Mau ke Redshift, mau kemana gitu. Bisa lah. Bisa join antara source. Mana ya? Ini dulu lah. Jadi Dremio kalau Bang ini ada bisa ini kecepatannya. Gua nggak lihat dari kecepatan sih di awal, lebih lihat dari kalau lu install Redshift, kalau lu install Athena, kalau misalnya lu pakai Athena itu costnya berapa, ya kan? Ini untuk pertanyaannya Mas Andri Nugroho ya? Iya, iya. Oh, kayaknya A semua jadi gua agak pusing. Tadi aku mencoba untuk memapping Iya. ini apa namanya Apa Q&A. ya? Gak apa-apa, lanjut. Oke. Jadi untuk Mas Andri mungkin kalau kecepatannya pasti inilah. Kalau misalnya aku nggak tahu Redshift itu kan sebenarnya forkingnya Postgre kan. Gue nggak tahu juga apa yang dilakukan di dalam, ya kan. Dan Athena juga itu kan kayak query engine-nya Impala juga kan sebenarnya kan modelnya. Nah, itu mungkin adalah mereka kali residential case or something. Gue juga nggak tahu apa yang di dalamnya. Tapi karena Dreamy ini open source, gue jadi tahu detailnya sebenarnya apa yang dilakukan di dalam, dan at some point lu bisa ubah gitu kan. Jadi gue suka yang open source karena gue bisa baca code-nya gitu. Jadi gue trust lah sama code yang gue baca gitu kan. Kalau di sana kan gue nggak bisa reasoning juga kan. Ya reasoning gimana, kecepatannya mirip-mirip atau beda. Secara kalau misalnya Amazon Redshift ditaruh di sini, berarti dia bisa dioptimize dengan data reflection lagi kan, ya nggak? Logically dia bisa di speed up dengan Dremio gitu. So nggak apple to apple juga lu bilangin, karena Athena dan Redshift itu at some point itu hanyalah physical data model jadinya. Kalau di sini ya, kalau dari sisi konsepnya ini ya gitu, ini kan ada Elasticsearch sama Redshift ya kan, bisa diaksesnya. Kalau misalnya yang Athena itu mungkin query engine, ngapain juga kita masuk query engine kan? Berarti yang bisa bandingin adalah Athena dengan Dremio SQL-nya gitu. Gitu sih. Bisa kalau join data source bisa, selama lu bisa ini kan bisa nih data lake, lu tambah ini misalnya kayak NAS apa gitu ya, bisa masukin ke sini, nanti ada sampel dari Dremio-nya di sini. Atau misalnya external source-nya lu bikin, ya kan? Multi external source ya ini berarti. Iya, jadi kalau misalnya dia bisa lah lu ituin, lu lihat aja sini. Kalau misalnya lu lihat nggak ada, ya udah bikin konektornya, which is itu kan open source kan. Jadi ada guide-nya juga untuk bikin konektor sendiri di sana. Jadi it's not that difficult juga sih, ya kan. Kalaupun misalnya apa ya lu lihat aja dari sini, misalnya apa yang bisa lu bikin another layer of abstraction, atau baru lu cemplung sana atau gimana gitu. Coba di sini ada nggak ya? Ada creating client connectivity. Banyak sih. Ada ODBC juga. Sama data source ini ada di nah ini data source. Ini lumayan pada banyak sih. Ya, ya enough lah ya. Kalau misalnya Amazon Redshift gitu lah. Ya. Ada lagi nggak kira-kira yang ditanyakan? Oh, Elasticsearch-nya bisa dimasukin ya? Iya. Oh. Kan yang ada lagi yang ditanyakan di atas lah. Kemarin mau lihat-lihat Dremio, Paulang udah malam banget, bablasin tidur deh akhirnya. Nggak sempet ini dulu apa namanya mempelajari, aku punya bahan-bahan pertanyaan gitu. Nah sekarang ini on the fly ini saya hostnya. Nggak apa-apa. Nanti mereka ini join semua kan ke sini kan, ke AWS User Group, nanti sana aja tanya-tanya, nggak masalah sih. Ya boleh. Bisa lah biar apa. Yang lain mungkin teman-teman mungkin pertanyaannya silakan. Yang susah juga nggak apa-apa ya, mumpung nggak mungkin. Janganlah yang susah. Yang susah AWS aja yang jawab, gue yang gampang-gampang kan gue. Mas Petra. Vendor netral.
Spender natural. Ada lagi teman-teman? Aku ingetin lagi buat teman-teman yang mungkin belum sempat join di Telegram grupnya AWS, itu sudah saya share ya linknya, jadi bisa nongkrong di sana. Di sana juga ada Mas Welly. Nanti kalau ada pertanyaan terkait aktivitas kita malam ini, nanti bisa diobrolin di sana. Itu ya. Ada rupanya ya. Aku belum join kayaknya, Coy. Loh. Iya kan, join lah kok. Loh, gimana? Udah lama nggak buka Telegram, bro. Nah, ini kayaknya Mas Aji ya. Mas Aji ini fotonya bagus ini, Mas. Iya, tadi kita buat query-nya dan di-save dulu ya di query-nya, terus panggil sama Python dengan JDBC Dremio. Apakah seperti itu? Benar. Ya, betul. Jadi memang kayak gitu. Nah, ini kan dia kan kita lihat dari end-nya aja ya. Kita lihat dari consumer-nya. Nah, ini dia ngaksesnya pakai apa? Pakai Dremio JDBC driver. Berarti dia connect-nya ke Dremio-nya. Nah, di sini kita lihat, nah di sini apa? Nah, ini kan apa nih? Space, ya kan? Space-nya itu ini kayak tempat-tempat database-nya gitulah, ya kan? Baru writes each day. Ya, kita lihat aja di space ini ada Dremio, ada writes each day, ya kan? Nah, di writes each day ini kita lihat original query-nya, nah kayak gini gitu. Jadi, udah banyak ya, tapi dia lebih cepat. Itu aja sih yang gue mau. Tapi kalau misalnya lu drill down sampai ke bawah bisa sih, tapi for what, ya kan? Jadi, misalnya kayak write to paste, ini kan masuk ke sini, ya kan? Ini dari original query, kayak gitu juga. Tapi begitu lu lihat ke sini, ini kan ada, ya kan? Kalau kita lihat ininya, bisa nggak diedit sih? Bisa diedit nggak sih? Jump to editor. Oke. Wait. Ini nggak bisa dilihat ya itu nih. Tapi yang gue bikin tadi itu sih ini query-nya. Karena time bucket itu nggak ada di Dremio, jadi gue bikin ini sebagai ini. Jadi jangan pikir, oh kita udah di zaman big data, nggak perlu lagi view, nggak perlu lagi apa. Ya, lu bisa bikin view di dalam ini kan. Karena akan lebih bagus kalau misalnya yang proses itu database-nya sendiri, ya nggak sih? Karena dia dekat, dia tahu gue nyimpen datanya itu mana, daripada lu tarik semua datanya, lu proses di dalam satu node, pecah itu nanti node-nya gitu. Jadi not worth lah, karena database-nya pasti punya computation engine-nya juga gitu. Jadi oke lah. Ini udah ya Mas Aji ya? Mas Aji. Mas Aji bisa chat aja. Kalau sinkronisasi data reflection dengan physical itu apakah real time jatuh? Ada ininya, ada sinkronisasinya, ada di ininya dia, ntar ya. Dia ada di settingnya ini, ntar ya. Duh, kok jadi salesnya dari dulu ya. Oh ini, ini ada ini reflectionnya gimana ya kan? Baru kalau misalnya advance. Tapi kalau misalnya ini udah reflection semua. Wait a second. Ada di itu di ini ntar edit. Wait, apa di sini ya? Bentar ya. Oh di sini. Bentar ya. Ini ada nih reflection refresh, ya kan? Kalau misalnya kalian enggak lah, gue mau pengen refresh sendiri gitu. Kalau misalnya kalian mau refresh sendiri, ya berarti kalian bisa cobain yang ini. Bentar ya. Kalian bisa cobain yang ada API-nya dikasih, karena kan ya kalau misalnya kita lucu-lucuan kan boleh lah bikin kayak gini kan, manual klik gitu kan, tapi kan at some point kan kita harus automate, makanya kita perlu REST API-nya. At some point kalian bisa bikin CLI dari sini dan apa. Nah ini ada reflection API, jadi bisa di post gitu, ya kan, reflection gitu kan. Terus istilahnya bisa di put, atau misalnya kalian bisa langsung get reflection gitu. Jadi istilahnya bisa kalian atur di sini gitu. Kira-kira lewat JSON-nya aja ya. Iya, dari API-nya aja bisa. Dari API-nya. Bisa di-force gitu. Bisa di-trigger sendiri. Iya, bisa trigger. Tapi 1 jam bisa oke lah kalau misalnya apa. Kalau misalnya kalian butuh real time ya beda lagi ceritanya, ya kan? Itu ada namanya
Oh ya, kalau real time, kalian harus manfaatkan dari sininya. Jadi nggak selamanya di Dremio semua gitu, enggak sih. Jadi kalau di sini ada aggregation real time-nya, misalnya kayak continuous aggregates gitu kan. Ini ada nih, ya, switch real time series, continuous aggregation, materialize kan, free compute langsung nih materialize view. Udah real time aggregation ini jalan, kalian bisa masuk ke sini, di sininya ya tinggal di refresh gitu kan. Atau kalian hit ini ya kan dari sini, baru nanti dia nge-hit ini, ininya kena API-nya, udah gitu. Ya maksudnya internalnya kalian harus tahu lah, maksudnya at least flow-nya gitu. Ini udah. Role data engineering di pengurangan Dremio apa ya? Lebih ke ini sih, lebih ke data modeling satu, ya kan? Data modeling, terus bikin kayak lebih ke bikin automation. Misalnya kan ini kan lu harus bikin manual kan, ini klik 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 gitu kan ada API-nya. Jadi istilahnya gimana kalian bikin Dremio ini lebih apa? Lebih friendly dipakai gitu. Misalnya kalian integrate dengan apa gitu kan. Misalnya, oh accounting system kita butuh nge-push data. Nah, kalian mikirin, oh gimana ada API-nya nggak? Terus gimana nanti konekinnya ke sini gitu-gitu. Jadi lebih kayak mana data itu lebih satu terstructure, gampang diakses, dan juga data platform kalian lebih robust gitu. Karena kan di sini kan banyak hal juga yang masih belum di cover di Dremio kan. Misalnya kayak oh konektornya ini belum ada, ya udah bikin itu gitu. Jadi tapi bukan bikin Dremio-nya atau bikin query engine-nya enggak atau bikin Spark-nya enggak. Kita hanya pakai itu untuk bikin data platform yang sesuai dengan company kita. Misalnya kayak di Kata atau kayak di Skyfin. Skyfin itu kan mostly about stock atau cryptocurrency kan. Data formatnya beda, apa ya beda. Nah, itu kita harus mikirin gimana cara nge-store-nya, format datanya apa, data modelnya gimana, cara ngambilnya itu supaya real time gimana, supaya nampilin di Dremio-nya real time gimana. Kan itu kan another lot of different apa ya, question lah kalau misalnya apa ya, kayak can of apalah, can of worm. Nah, Ya intinya kita tidak kerja from scratch banget, terlalu Iya, banyak betul, orkestrasi ya betul. udah ya. Iya, kalau misalnya kalian pun nggak suka dengan UI atau apa, ya udah kalian bikin itu sendiri atau kalian fork, oh nggak salah ini React ya, lupa gue. Tapi kayak gitu. Jadi perbedaan antara Dremio yang community ada sih di sini, bentar ya. Tadi Gimana perasaan ada apa support katanya? ya Mas ya? Ada. Apa? Ada beda supportnya tadi kalau Iya, nggak salah. AWS. Nah, bentar. Ada enterprise supportnya. Lebih untung nggak internet sehat ya kan. Malu kali online pula. Bentar ya, ini bentar. Ada tadi, ya kan? Ada. Di AWS kali. Oh, ya. Ya, di sini. Pokoknya ini AWS the best lah kalau untuk Dremio ya. Yang lain gua nggak mau bilang sih. Jadi ini ya inilah ini ha. Nih. Kan nggak banyak kan? Ya. Ya. Tadi kita ngobrol Iya. LDAP, ya betul. Kalau Iya kan, nah, maksudnya istilahnya kan nggak terlalu apalah, maksudnya signifikan lah kalau misalnya lu nggak enterprise kan. Tapi kalau enterprise ya udahlah bikin sendiri lah. Nah ini kerjaan data science, data engineering gitu, gitu sih. Jadi ngurusin data platform lah. Kalau misalnya aku di Kata dulu bikinnya kayak gitu. Nanti kalau yang di Skyfin ini gue bakalan setup tim baru dari scratch, gue bakalan hal yang sama. Tapi mungkin paradigmanya beda karena udah ada yang ilmu-ilmu baru kan. Pasti always apalah new stuff lah. Oke, terus apa lagi nih? Apalagi ya tadi saya belum. Untuk real time API Dremio bisa dibantu pakai Kafka mungkin ya atau gimana Mas Feli katanya. Bagus tuh pertanyaan Mas Ari itu. Apa nih? Oh, untuk real time API sekarang gini, real time API dalam Dremio-nya atau dari consumer-nya yang minta atau lu mau pengen push notification untuk itu totally different sih karena itu udah masuk ke ranahnya real time streaming processing kan. Nah kalau real time streaming processing gue pakai ini gue kan itu. Nah di sini ada sih kalau misalnya untuk real time streaming processing ada di sini dan gue kayaknya sekarang ini bakalan menghindari Kafka Jadi gue sekarang udah beralih ke pulsa. Jadi bye-bye. Gitu. Jadi karena apa? Karena di sini supportnya itu dia bagus banget untuk enterprise. Jadi ada geo replication apa, mana ada kalau misalnya di Kafka kan. Ini gratis coy. Jadi lagian dia
ada pulsar function gitu kan, bisa ada pulsar SQL, Kubernetes-nya ada. Jadi ini era after cloud native gitu. Jadi it's good stuff lah. Nah, ini ada security, performance apa, mana ada kalau misalnya Kafka kayak ini. Hah? Case-nya. Inilah tadi yang ku bilang. di Kafka itu sama kayak Hadoop kan. Hadoop itu kan era sebelum cloud native kan. Jadi desainnya itu misalnya kayak pakai apa gitu ya. Susah dinaikin ke cloud kan. Jadi rada tricky kalau misalnya you want to make that token in cloud. Kalaupun misalnya ada, biasanya ada vendornya. Dan kalau vendornya udah masuk pasti lu harus bayar. Tapi kalau ini kan enggak. Ya enggak. Jadi ya udah lu pakai apa, ada Helm chart. Nggak pernah dengar Pulsar sih. Saya dengarnya Kafka. Ini tapi ini bisa pakai wire protokolnya si itu, si Kafka. Jadi bentar ya, ada wire protokolnya, bentar ya, Pulsar Kafka client ya. Bisa lu pakai Kafka client itu juga bisa, nggak masalah. Terus nggak masalah kan? Ya udah. Jadi ada wrapper-nya, terus lu masukin yang sama prosedur consumer, tapi kalau misalnya lu pakai yang ini lebih banyak feature-nya gitu aja. Karena Kafka itu, basically Kafka itu lu create topik, baru habis itu topiknya stay dead forever. Tapi kalau misalnya lu di real time streaming, misalnya ada sensornya datang, misalnya kayak di oil and gas ya, tiba-tiba sensornya muncul tuh, ngedrill gitu kan, tiba-tiba hilang. Lu kayak mana? Nah, habis itu tiba-tiba ada sensor lain muncul, hilang gitu. Lu create delete queue dong, ya nggak sih? Jadi high cardinality gitu. Jadi istilahnya unik dia setiap time series-nya gitu. Nggak mungkin lu bikin satu topik juga kan? Pasti lama dong, ya kan? Yang lain pasti baca yang sama gitu. Partitionnya juga lu harus benerin gitu. Jadi kompleks gitu. At some point, Kafka itu kau harus lihat kau mau bikin apa gitu. Nah, lihat karakteristiknya Kafka seperti apa gitu. Jadi mungkin untuk kasusmu fit, tapi mungkin untuk kasus misalnya kayak sensor, drilling, IoT apa itu mungkin enggak sih. Dulu IoT masih pakai Kafka soalnya, Mas. Iya, karena mungkin sensornya fix kan. Tapi kalau misalnya sensor lu itu misalnya lu kayak apa ya? Kayak ada Alfonso nggak sih? Jadi dia kalau misalnya drilling itu kan bisa ngedrill sampai minggu apa gitu kan. Tiba-tiba kan kalau udah hilang terus gimana topiknya? Diam aja sih itu. Nah, nggak mungkin kan? Di-delete. Oh, nggak juga dong. Kan ada log-nya gitu yang kita harus simpen kan. Terus itu kita bikin yang baru lagi. Nggak gampang loh bikin baru, terus ngepartisinya kan kita harus mikirin. Jadi kalau di Kafka yang gue lihat, dia itu at some point, memang dia sensornya itu ya stay forever. Gitu. Apakah Dremio punya data connector untuk Pulsar? David, ini keguna kamu yang pengen kamu tuju apa? Karena nggak ada gitu. Untuk apa? Gitu. Kalau misalnya Pulsar itu kan dia kan lebih ke messaging, ya kan? Iya, betul. Kita mau bikin apa? Lu mau query ke messaging system. Kalau misalnya di Kafka ada ke SQLDB namanya, which is totally the wrong way to do database, ya kan? Karena lu bikin database on top of messaging system, which is awkward. Tapi Confluent, that's how they do it gitu. Karena investor udah masuk, mereka harus cuan gitu kan. Jadi mereka push Kafka itu to the next level gitu kan. Jadi muncullah SQL DB. Oh, ini bisa jadi database, oh bisa jadi streaming processor, bisa jadi kayak gitu. Jadi be careful about vendor gitu. Misalnya kayak vendor Dremio gitu. Lihat aja, maksudnya bener nggak sih yang dibilang gitu, baru lu uji di use case lu apa, baru dulu bikin POC aja sendiri untuk nanti lu biar lihat gitu, nanti pasti nggak bisa gitu, kenapa dia bilang kayak gitu. Jadi biasanya gue juga kalau misalnya vendor mau bikin presentasi, gue cobain dulu baru gue bantai kan gitu. Karena kadang-kadang dia juga nggak tahu apa yang dijualnya kan, jadi jangan sampai bos kita dengar dia percaya gitu, karena shiny gitu kan, presentasi shiny apa ya, lu harus proving depan bos lu itu kalau dia itu memang nggak tahu gitu. Dan kalau misalnya memang barangnya bagus, lu bilang bagus. Kalau misalnya enggak, ya bilang aja kita ada use case kayak gini. Nah ini bisa nggak nge-solve kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa jawab, ya panggil aja apanya orang teknikalnya.
karena biasanya orang teknikal yang lebih tahu dan lebih jujur gitu. Gitu Ya, sih. namanya juga sales, Mas. Iya, makanya harus difilter kan. Maksudnya ya tugas mereka seperti itu, tugas gue seperti ini kan gitu. Betul. Cari titik tengahnya aja. Ya. Setuju. Ada lagi teman-teman yang mau tanya nggak nih? Karena kita udah lumayan larut malam ini. Iya, aduh udah capek gua mandil gua juga kambuh ini. Oke, ada lagi nggak Kalau yang? gitu saya saya close aja ya teman-teman. Ya. Jadi mohon maaf yang udah ngobrol, nanti boleh ngobrol di Ya, Telegram lanjut aja. karena waktu kita 2 jam ini juga luar biasa. Biasanya ini 2 jam itu kalau kita AWS user group itu 2 narasumber, ini 1 narasumber kawan-kawan. Jadi, Iya, udah bosen kali mereka dengar suara gua. Gua kayaknya nggak nampil lagi di AWS ini sampai minggu depan ini kayaknya. Tahun depan gitu. Oke, gitu mungkin nanti kita bisa next FNQ di grup. Jadi teman-teman yang masih penasaran pengen ngobrol. Soalnya kan ini kan juga salah satu tricky problem yang ada di data ya. Masalah teman-teman di data, baik di data science-nya atau data engineers-nya lah mungkin ya di zona-zona itu. Kemudian ada satu arsitektur baru yang bisa dimanfaatkan dan jauh lebih optimal. Kalau dari sisi orkestrasinya saya lihat tadi, wah ini harusnya ya one step ahead, jauh lebih cepat lah untuk deploy dan manage gitu kan ya. Teman-teman saya mohon maaf, saya harus akhiri sesi webinar kita kali ini karena juga kembali lagi ya waktu ya, kalau kita ngobrol sampai subuh sih sebenarnya bisa tergantung Mas Willy-nya aja siapa apa enggak ini. Kenapa? Kalau mau ngobrol sampai subuh juga sebenarnya nggak apa-apa. Boleh. Kan iya, nomor rekening gua di enggak lah. Nah, itu kan gua udah join kan AWS. Ya. Udah join nanti. Iya, dari situ aja sih. Ditanya boleh. bisa jawab. Kalau misalnya nggak mau nanya ke situ, ya bisa lah gue jawab ya. Ya, apa fungsinya community kalau kita nggak ngobrol dan sharing kan ya? Sharing, giving back. Betul. Oke, terima kasih teman-teman yang dari Kaltim, dari Medan, dari Bandung, dari Jakarta. Ini sebenarnya bukan acara di Surabaya, jadi selama pandemi ini terus berlangsung, yang namanya AWS User Group itu akan terus jalan, insya Allah ya, semoga. Tapi teman-teman dari daerah manapun bisa join dimanapun. Setiap kali ada event AWS User Group di Medan, kalian teman-teman juga bisa join. Di Surabaya juga teman-teman bisa join. Yang di Bandung, Bali, dan lain-lain juga bisa ikut join langsung. Jadi tidak melulu kita terkotak-kotak lagi terhadap kotak gitu kan. Karena kalau kita sudah online ya kita ngobrol bareng aja. Gitu. Terima kasih teman-teman. Saya kasih waktu mungkin 5 menit sebelum saya akhiri webinar ini di Zoom, sampai lupa saya ini. Thank you Mas Willy atas waktunya. Kita tahu kalau Mas Willy sangat sibuk banget dan lain-lain, sudah berbagi ilmu dengan kita-kita yang ada di sini. Insight-nya keren banget lah ini. Saya juga bukan 100% orang yang engineers, tapi senang banget dapat insight-insight kayak gini, masukan-masukan kayak gini, akhirnya punya pencerahan-pencerahan baru. Thank you buat teman-teman. Makasih juga Mas Tio, ya udah ngundang apa segala macam ya. Teman-teman juga ya, makasih udah datang. Terima kasih buat kawan-kawan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Ya, bye-bye. Have a good weekend. See you guys.